warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sedikit penjelasan tentang operasi hitung pecahan. Yang pertama kali saat kita ingin membahas tentang pecahan, hal yang harus Ananda ingat adalah penyebut dan pembilang. Nah, di mana A ini adalah bertindak sebagai pembilang dan B bertindak sebagai penyebut. Jadi sekali lagi Ustazah tekankan, hal yang paling utama yang harus kita ingat saat berbicara tentang pecahan adalah A adalah sebagai pembilang, B adalah sebagai penyebut, atau bilangan yang ada di atas garis disebut pembilang dan bilangan yang ada di bawah garis disebut penyebut. Baik, operasi penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Contoh, 5/6 ditambah 10/6 sama dengan 5 ditambah 10/6. Jadi, saat dia memiliki penyebut yang sama, maka penyebutnya cukup satu kali ditulis, kemudian selesaikan hanya angka yang ada di atas garis saja. Sekali lagi, saat penyebutnya sama, maka cukup angka yang di atas saja yang diselesaikan. Penyebut cukup ditulis satu kali. 5 ditambah 10/6, 15/6. Kemudian kita sederhanakan. Apabila pembilang dibagi dengan angka 3, maka penyebut juga harus dibagi dengan angka 3. Jadi, untuk menyederhanakan suatu pecahan, bilangan yang dijadikan pembagi ataupun pengali harus bilangan yang sama, baik itu untuk penyebut maupun untuk pembilang. Jadi, 5/6 ditambah 10/6 adalah 5/2. Sederhananya ya. Operasi penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Contoh, 2/9 ditambah 1/6 sama dengan 4 tambah 3/18. Dari mana dapat angka 18 ya? Nah, untuk berpenyebut berbeda tidak bisa diselesaikan seperti berpenyebut sama. Kita harus mencari yang namanya nilai KPK. Nah, cara mencari nilai KPK adalah sebagai berikut. Cukup dengan menggunakan penyebutnya. Penyebut 9 dan 6. Cara menentukan KPK-nya, pertama kita buat garis seperti ini. Itu rekomendasi dari Ustazah. Banyak cara, tapi ini yang selalu Ustazah gunakan. Nah, kemudian gunakan angka yang paling kecil saat pembagian di awal. Jadi angka yang ada di sini ini adalah angka pembagi. 9 dibagi 2 tidak bisa. 6 dibagi 2 3. Nah, kemudian apakah masih bisa dibagi dengan 2? Jika tidak bisa, kita melangkah ke angka yang lebih tinggi, yaitu angka 3. Nah, 3. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Apakah masih bisa dibagi 3? Ya, bisa.
kita bagi dengan angka 3 lagi. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3, tidak bisa. Apakah masih bisa dibagi 3? Sudah tidak bisa. Dibagi 4? Tidak bisa. Dibagi 1? Bisa. Tapi untuk menentukan nilai KPK itu tidak bisa dari besar ke kecil. Kita mulai dari angka yang kecil ke angka yang besar. Jadi saat angkanya sudah besar, maka kita tidak bisa kembali ke angka yang kecil. Contohnya sudah seperti ini ya. Karena kita sudah di angka 3, maka kita tidak bisa kembali ke angka 1. Maka cukup sampai di sini. Kemudian kita kalikan angka yang ada di sini untuk menentukan nilai KPK-nya. 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 dikali 3 hasilnya 18. Maka angka 18 tersebut yang akan menjadi penyebut baru untuk menyelesaikan pecahan tersebut. Nah, dari mana dapat angka 4 dan angka 3 ini? Angka 4 diperoleh dengan cara 18 dibagi 9. 2 dikali 2, 4. Kemudian 18 dibagi 6. 3 dikali 1, 3. Ustazah ulangi sekali lagi ya. Ini hal yang penting yang harus Ananda ingat. Untuk menemukan angka di atas, maka penyebut dibagi penyebut, hasilnya dikalikan pembilang. Penyebut dibagi penyebut, hasilnya dikalikan pembilang. Oke, 18 dibagi 9, hasilnya dikalikan 2, dapatlah 4. Nah, setelah itu kita selesaikan karena penyebutnya sudah sama. 4 ditambah 3, 7 per 18. Selanjutnya kita beralih ke operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Contoh, 10 per 6 dikurang 5 per 6 sama dengan 10 dikurang 5 per 6. Sama halnya dengan penjumlahan, maka apabila pecahan tersebut penyebutnya sama, maka cukup ditulis satu kali saja, kemudian diselesaikan bagian atas saja. Operasi pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Contoh, 5 per 9 dikurang 1 per 6 dikerjakan dengan cara yang sama pada saat penjumlahan, yaitu ditentukan dahulu nilai KPK-nya, kemudian baru diselesaikan karena penyebutnya berbeda. Jadi kita harus mencari nilai KPK dari 9 dan 6. Sama ya caranya, seperti pada saat penjumlahan tadi. Kita cari nilai KPK-nya dimulai dari pembagi yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian kita kalikan hasilnya. Inilah yang akan menjadi penyebut baru sebagai penyelesaian soal. Dan untuk mendapatkan angka yang di atas ini, kita ulangi lagi. Caranya adalah penyebut dibagi dengan penyebut, hasilnya dikali pembilang. Oke, 18 dibagi 9, 2 dikali 5, 10. 18 dibagi 6, 3 dikali 1, 3. Nah, kita selesaikan. 10 dikurang 3 sama dengan 7 per 18.